Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Meskipun antara Baginda Raja dan Abu Nawas sering kali saling mengerjai satu sama lain, namun di balik itu hubungan keduanya terjalin sangat akrab. Apapun permintaan Abu Nawas selalu dikabulkan oleh Baginda Raja. Bahkan terkadang tanpa diminta pun Baginda Raja sering memberinya hadiah. Namun ada satu hal yang membuat Abu Nawas penasaran, yaitu sebuah kebun kecil di belakang istana yang terdapat pohon anggur milik Baginda Raja. Selama ini Abu Nawas tak pernah diperkenankan masuk ke dalamnya. Hingga pada suatu hari Abu Nawas pun bertanya kepada sang raja, "Paduka yang mulia, kenapa saya tidak boleh masuk ke dalam kebun di belakang istana itu, Paduka?" Baginda Raja pun menjawab, "Dengar ya Abu Nawas, apapun permintaanmu akan aku penuhi, tapi tidak dengan yang satu ini." "Ya, saya tahu Paduka, tapi apa alasannya?" tanya Abu Nawas penasaran. Baginda Raja pun menjelaskan, "Karena di dalam kebun itu ada sebuah pohon anggur Abu Nawas. Pohon anggur itu bukan pohon anggur sembarangan. Itu adalah pohon anggur spesial yang tidak ada tandingannya. Dan hanya saya yang boleh memakannya." Namanya juga Abu Nawas, semakin dilarang, semakin besar rasa penasarannya. Hingga pada suatu ketika, diam-diam Abu Nawas masuk ke kebun tersebut. Di sana ia melihat satu pohon anggur yang sudah mulai berbuah. Tanpa pikir panjang, ia memetik beberapa buah dan mulai memakannya satu persatu. "Benar juga kata Baginda Raja, ini buah anggur yang sangat istimewa. Rasanya sungguh luar biasa," kata Abu Nawas dalam hati. Namun rupanya perbuatan Abu Nawas ini diketahui oleh beberapa pengawal istana. Ia pun ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Sudah aku bilang, kamu jangan masuk ke dalam kebun itu. Kamu pasti telah mencuri buah anggur," bentak Baginda Raja. "Tidak Paduka, saya ini hanya ingin memastikan Paduka, apakah buah anggurnya itu sudah layak dimakan atau belum," jawab Abu Nawas dengan polos. Melihat reaksi Abu Nawas yang kelihatan lugu membuat Baginda Raja reda amarahnya. Karena bagaimanapun juga Abu Nawas adalah satu-satunya orang yang bisa menghibur dirinya. Dan sudah sepantasnya bila Abu Nawas ikut merasakan lezatnya buah anggur tersebut. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kamu kuampuni. Tapi jangan kamu ulangi lagi perbuatanmu. Dan untuk menebus kesalahanmu, ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab dengan benar. Jika salah, kamu akan mendapatkan hukuman," tutur Baginda Raja. "Saya siap menjawabnya, Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja pun memulai pertanyaannya. "Apa yang bisa dilihat oleh orang lain, tapi saya tak bisa melihatnya? Dan apa yang tak bisa dilihat oleh orang lain, tapi saya bisa melihatnya?" Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung menjawab, "Jawabannya adalah telinga, Paduka. Orang lain bisa melihat telinga Paduka, tapi Paduka sendiri tidak bisa melihatnya. Dan Paduka bisa melihat semua telinga orang lain, sedangkan mereka tidak bisa melihatnya sendiri." Atas jawaban cerdik Abu Nawas itu, ia pun akhirnya lolos dari hukuman. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sela-sela waktu senggangnya, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil menghirup secangkir teh panas. Tak lama kemudian, lewatlah kawannya yang bernama Tuan Hamid. "Wahai Tuan Hamid, mampirlah sebentar," sapa Abu Nawas.
"Aduh, maaf, saya lagi buru-buru," balas Tuan Hamid sambil berlalu. Dan keesokan harinya Tuan Hamid kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini ia menerima ajakan Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Mukamu kenapa kelihatan kesal begitu, Tuan Hamid?" tanya Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, aku ini tidak habis pikir dengan perilaku istriku. Dia itu maunya menang sendiri," tutur Tuan Hamid. "Jadi kemarin kamu tidak mau mampir karena sedang disuruh istrimu?" tanya Abu Nawas. "Iya, kalau aku telat sebentar aja, dia langsung ngomel-ngomel. Itu membuatku tidak tahan, Abu Nawas," balas Tuan Hamid. "Ya, namanya juga wanita, Tuan, maunya memang menang sendiri," ujar Abu Nawas. "Kamu beruntung, Abu Nawas, punya istri yang penurut," timpal Tuan Hamid. "Lah, kata siapa? Istriku bahkan lebih galak daripada istrimu, Tuan," sahut Abu Nawas. "Hah? Benarkah? Jadi kamu juga takut sama istrimu? Kenapa bisa begitu? Kamu kan terkenal cerdik, Abu Nawas," tanya Tuan Hamid heran. Abu Nawas pun lalu menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya. "Jadi begini, Tuan Hamid, dulu waktu kami masih pengantin baru, kami berjalan-jalan di pasar. Di tengah perjalanan, istriku melihat kucing dengan bulu yang sangat indah. Ia lalu memegang dan menggendongnya. Padahal aku sudah bilang kalau kucing itu galak dan suka mencakar, tapi istriku tidak menghiraukannya. Ya, akibatnya tangannya kena cakar. Bukannya teriak kesakitan, Tuan, istriku malah tersenyum dan berkata, 1. Lalu ia kembali memegang kucing itu dan mencoba menggendongnya lagi. Kucing itu mencakarnya untuk kedua kali dan tangannya berdarah. Tapi istriku tetap tersenyum, Tuan, dan berkata, 2. Untuk ketiga kalinya, istriku masih mencoba menggendong kucing itu. Dan benar saja, kucing itu kembali mencakarnya, Tuan. Istriku pun kembali tersenyum dan berkata, 3. Setelah itu, ia mengambil tali dan mengikat leher kucing sampai mati, Tuan. Melihat hal itu, ya spontan aku membentaknya. Aku bilang, "Hei istriku, kamu gila ya?" Sambil tersenyum, istriku menatapku dan berkata, 1. Aku kaget dan berkata lagi, "Istriku, kucing itu kan tidak bersalah. Kenapa kamu membunuhnya?" Untuk kedua kalinya, Tuan, istriku menatapku sambil tersenyum dan berkata, 2. Ya, sejak saat itu, aku tidak berani membantah perkataannya, apalagi membentaknya. Takutnya kejadian yang dialami kucing itu juga akan menimpa diriku, Tuan, tutur Abu Nawas. Mendengar cerita itu, spontan Tuan Hamid pun tertawa terpinggal-pinggal. Kisah selanjutnya. Diceritakan bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Meskipun sudah diperisti oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Dan walhasil, para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu ada seorang saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan sifat mata keranjangnya. Sehingga apabila melihat wanita cantik, ia selalu berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar sangat terpesona melihat kecantikannya.
Segera saja saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei Abu Nawas, kaukah itu?" tanya si saudagar. "Ya, Anda siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Aku saudagar kaya dari negeri seberang," jawabnya. "Oh, dari mana kamu tahu namaku? Sedangkan aku tidak mengenalmu. Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek. Aku punya tawaran menarik untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya? Apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Istrimu kan cantik Abu Nawas. Nah, kalau kamu bersedia menceraikannya, aku pasti akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberikan emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Namun ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menarik nafas. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu masih bingung? Ya sudah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah ide di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Aku sih setuju-setuju saja, tapi tunggu ya." "Wah, bener Abu Nawas. Terus aku mesti nunggu nyampe kapan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu saja sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Dengan gitu kan aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Itu sih percuma. Mana mungkin aku mau punya istri berbadan jumbo begitu," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas, sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyuman yang penuh dengan teka-teki, Baginda Raja yang terkenal gemar menguji kecerdasan Abu Nawas berkata, "Hei Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh siapapun di kerajaanku. Kalau kamu berhasil menjawabnya, kamu akan mendapatkan hadiah emas sepenuh keranjang. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus membersihkan kandang kuda selama sebulan penuh." Abu Nawas pun tersenyum tipis. Dia tahu pertanyaan Baginda Raja pasti rumit dan menjebak, tetapi ia tidak gentar. "Siap Paduka. Apakah pertanyaan itu Paduka?" tanyanya dengan tenang. Baginda Raja mendekatkan tubuhnya, menatap Abu Nawas, lalu berkata, "Apa yang lebih jahat daripada setan dan iblis?" Pertanyaan itu membuat Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tahu bahwa jawaban sembarangan tidak akan diterima oleh Baginda Raja. Maka ia pun berkata, "Paduka yang mulia, pertanyaan ini sangat besar dan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Mohon beri hamba waktu 3 hari untuk mencari jawabannya Paduka." Baginda Raja pun tersenyum dengan licik. "Baiklah, aku beri kamu waktu 3 hari. Tapi ingat, jawabanmu harus memuaskanku Abu Nawas." Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas pun mulai berpikir keras. Pada hari pertama, ia pergi ke pasar untuk mengamati tingkah laku orang-orang. Di sana, ia melihat seorang pedagang yang mencurangi timbangannya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ia menambahkan beban kecil yang tersembunyi di bawah timbangan, sehingga barang yang ia jual terlihat lebih berat dari yang sebenarnya. Abu Nawas mendekati seorang pembeli dan berkata, "Tahukah kamu bahwa barang yang kamu beli sebenarnya lebih ringan dari yang terlihat?" Pembeli itu terkejut, tetapi pedagang itu langsung membantah dengan suara lantang, "Jangan dengarkan dia, aku ini pedagang yang jujur." Abu Nawas pun tersenyum sambil bergumam dalam hati,
Orang ini menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain. Apakah ini yang lebih jahat daripada setan? Namun, ia merasa ini belum cukup untuk menjadi jawaban yang pasti. Ia terus berjalan hingga ia melihat seorang pejabat kerajaan sedang memeras seorang petani miskin. Pejabat itu memaksa sang petani untuk membayar pajak lebih tinggi dari yang seharusnya, dengan ancaman akan menyita tanahnya jika tidak segera membayar. Abu Nawas pun merasa geram melihatnya. Ini lebih jahat lagi, pikirnya. Tapi ia tetap merasa ada hal yang lebih besar daripada ini. Pada hari kedua, Abu Nawas pun memutuskan untuk mencari nasihat dari seorang alim yang terkenal bijaksana di masjid. Ia menceritakan pertanyaan baginda raja dan bertanya, "Nah, kalau menurut Tuan, apa yang lebih jahat daripada setan atau iblis?" Sang alim itu pun tersenyum dan berkata, "Setan atau iblis itu musuh yang nyata, tapi mereka hanya bisa menggoda. Manusia di sisi lain bisa menjadi lebih jahat ketika mereka mengikuti hawa nafsu mereka tanpa kendali. Bahkan hawa nafsu manusia bisa membuat mereka melakukan hal-hal yang bahkan setan pun tak terpikirkan." Mendengar ini, Abu Nawas merasa pencerahannya semakin lengkap. Ia merenungkan kata-kata itu sepanjang malam dan merangkai jawaban yang akan ia berikan kepada baginda raja. Di hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana. Baginda raja sudah menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, dikelilingi oleh para menteri dan penasehatnya. "Jadi Abu Nawas," kata baginda raja dengan senyum penuh harap, "apa jawabanmu? Apa yang lebih jahat daripada setan atau iblis?" Abu Nawas pun membungkuk hormat dan menjawab dengan tenang, "Paduka yang mulia, yang lebih jahat daripada setan adalah manusia yang menggunakan akalnya untuk berbuat kejahatan." Baginda raja mengernyit, penasaran dengan jawaban itu. "Manusia? Jelaskan maksudmu." Abu Nawas pun melanjutkan dengan penuh percaya diri. "Setan hanya menggoda paduka. Mereka memanfaatkan kelemahan manusia. Tetapi manusia memiliki akal yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Ketika manusia dengan sengaja menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain, menindas yang lemah, atau bahkan merusak tatanan dunia demi kepentingan pribadi, mereka melampaui setan dalam hal kejahatan paduka. Setan hanyalah penggoda, tetapi manusia menjadi pelaku kejahatan yang sesungguhnya." Mendengar penjelasan itu, baginda raja terdiam. Ia merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kamu benar-benar luar biasa. Jawabanmu sangat bijaksana. Kamu telah membuka mataku bahwa kejahatan sejati bukan hanya berasal dari godaan setan, tetapi juga dari akal manusia yang disalahgunakan." Baginda raja pun memerintahkan pelayan untuk membawa keranjang emas sebagai hadiah, dan dengan senang hati Abu Nawas pun menerimanya. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas tersenyum puas sambil berkata, "Seperti biasa, akal sehat dan kebijaksanaan adalah senjata yang terbaik." Kisah ini pun menyebar ke seluruh penjuru negeri, menambah kekaguman rakyat kepada kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan justru malah tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan pertemanan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat yang angker. Suatu hari Abu Nawas mengajak pergi Hasan ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan turun cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah warga. Untungnya tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. "Hasan, kita pulangnya naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras.
sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Gila, kentutmu bau sekali Hasan," gerutu Abu Nawas. Dengan tertawa Hasan menjawab, "Bukan aku yang kentut Abu Nawas, keledaimu tuh." Keduanya pun lalu tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker, dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas berkata, "Hasan, sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Gak ada siapa-siapa Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin gak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya Hasan kembali menoleh ke belakang. "Gak ada siapa-siapa kok. Kamu jangan menakut-nakutiku Abu Nawas," kata Hasan gemetaran. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas. "Beneran, gak ada orang," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, kentut di muka orang," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya gak ada orang. Aku kan sudah tanya, apa di belakangku ada orang? Kamu bilang gak ada kan? Aku tanya sampai 3 kali, tapi kamu tetap bilang gak ada. Malah kamu menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya kan, apa ada orang di belakangku, bukan di belakangmu," jelas Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjai Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas didatangi oleh Abu Jahil yang terkenal pelit itu. Abu Jahil menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia ingin meminjam 100 dinar. Tentu Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu Abu Jahil? Tahu sendiri kan kamu, rumahku aja jelek begini," kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada uang. Pinjami akulah Abu Nawas. Sebulan nanti aku balikin," pinta Abu Jahil dengan merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil itu. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Jahil akhirnya tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji Abu Jahil, sebulan kamu balikin," kata Abu Nawas mengingatkan. "Iya, aku berjanji Abu Nawas. Lagian juga bulan depan kebunku panen. Aku pasti akan mengembalikan uang ini," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen dan hasil panennya melimpah ruah. "Ah, payah ini Abu Jahil, omongannya nggak bisa dipegang," batin Abu Nawas. Tetapi karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya sebulan mau dibalikin," kata Abu Nawas. Tapi aneh bin ajaib, Abu Jahil malah menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatirlah Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku lunasi," kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Dengan terpaksa dan kecewa, Abu Nawas pulang tanpa membawa uang sepeser pun.
Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar yang sangat membagongkan. Kabar itu bahkan membuat Abu Nawas geram. Si pelit Abu Jahil itu malah sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu, tentu Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya nggak punya uang tapi malah sering pesta, gerutu Abu Nawas. Dari situlah Abu Nawas menyadari bahwa Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu-ribu alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk mengerjai si Abu Jahil. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Loh, kamu kok datang lagi sih Abu Nawas? Aku kan sudah bilang kemarin, lunasinnya bulan depan," kata Abu Jahil. "Oh, tenang Abu Jahil, jangan salah paham dulu. Aku kesini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar. Mau nggak kamu?" jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya ketemu orang pintar?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang, katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita jadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya. Siapa tahu kan aku jadi orang kaya," jawab Abu Nawas. "Wah, yang benar Abu Nawas. Baiklah, aku ikut. Aku juga ingin dong jadi orang kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Dan singkat cerita, di rumah dukun pesugihan tersebut, setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Mau apa kalian kesini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya dengan cara instan. "Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbalnya, tapi jangan khawatir. Tumbalnya tidak harus dari keluarga kok. Orang lain juga bisa ditumbalkan. Tapi orang lain itu orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya gimana, Tuan? Aku belum paham," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya teman atau siapapun lah yang berhutang uang kepadamu. Orang itu bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Lah, gimana kalau orang itu tidak mau ditumbalkan, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Oh, gak masalah. Kamu tidak perlu minta izin ke orang itu. Nanti ia akan jadi tumbal tanpa ia sadari. Pokoknya tahu-tahu dia nanti mati dengan cara mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, begitu. Baiklah, aku setuju, Tuan," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa akan ditumbalkan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual tengah malam. Setelah kembali dari rumah si dukun, di tengah jalan tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, uangku yang kemarin 100 dinar gak usah dibalikin ya. Aku ikhlas kok Abu Jahil." Mendengar hal itu Abu Jahil langsung ketakutan. "Waduh, jangan dong Abu Nawas. Aku janji, nyampe rumah langsung aku balikin uangmu. Ya Abu Nawas ya," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Loh, katanya kemarin kamu gak punya uang," goda Abu Nawas. "Aku masih ada uang kok Abu Nawas. Bener, aku masih ada uang. Pokoknya nanti nyampe rumah langsung aku lunasin semua Abu Nawas," kata Abu Jahil. Akhirnya ketika sampai di rumah, Abu Jahil langsung melunasi hutangnya kepada Abu Nawas di hari itu juga sejumlah 100 dinar. Dan selidik punya selidik, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil langsung melunasi hutangnya. Cerdas sekali bukan si Abu Nawas ini? Kisah selanjutnya.
Entah kenapa, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba Baginda Raja menjadi emosional dan memaki-maki semua para menterinya. Abu Nawas yang kala itu berada di dalam istana juga tak luput dari amarah Baginda Raja. Saking emosinya, ia mengusir Abu Nawas dan melarangnya menginjakkan kakinya lagi di istana. Beberapa hari setelah peristiwa itu, banyak warga yang mengeluh dengan perubahan sikap Baginda Raja. Ia sekarang mudah emosi dan gampang marah. Bahkan beberapa menterinya ada yang mengundurkan diri karena takut terkena amarahnya. Akhirnya satu demi satu para menterinya mulai berkurang. Hal ini membuat Baginda Raja khawatir. Ia pun membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk menduduki jabatan sebagai menteri. Namun tak ada satupun yang berani mendaftar. Menghadapi masalah ini, Baginda Raja bertambah bingung. Kemudian ia bertanya kepada penasehat istana yang masih setia mendampinginya. Ada apa sebenarnya dengan kerajaan ini? Kenapa jadi begini? Ampun Paduka Yang Mulia, hal ini dikarenakan sikap Paduka sendiri. Akhir-akhir ini Paduka mudah emosi dan tanpa sebab menghukum menteri yang tidak bersalah. Hal itulah yang membuat mereka tidak tahan menjadi menteri istana. Sebaiknya Paduka periksa diri, barangkali ada solusinya. Saran penasehat istana. Kamu kira aku ini sakit? Lancang sekali ucapanmu, bentak Baginda Raja. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap dan memenjarakan penasehat tersebut. Kabar tentang dipenjarakannya penasehat istana akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Tanya para warga. Ini udah gak bisa dibiarin. Harus ada orang yang bisa menyadarkan Baginda Raja, kata warga lainnya. Bener Abu Nawas, tapi kalau kami yang melakukannya, itu gak mungkin. Penasehat istana saja di penjara, apalagi kami yang rakyat kecil, timpal warga lainnya. Sesaat Abu Nawas termenung, ia mulai memutar otak untuk mendapatkan jalan keluarnya. Tidak berapa lama kemudian muncullah ide konyol di benaknya. Ya sudah, begini saja. Kalian semua sebarkanlah kabar bahwa aku diterkam harimau yang kupelihara sejak kecil, kata Abu Nawas. Mereka pun setuju dan menuruti perkataannya, meskipun mereka tidak tahu apa maksud di balik rencana Abu Nawas tersebut, mereka tetap melakukannya. Singkat cerita, seluruh penduduk Baghdad dihebohkan oleh berita tentang Abu Nawas yang diterkam oleh harimau peliharaannya. Dengan cepat, kabar itu pun beredar dan akhirnya terdengar juga oleh Baginda Raja. Apa benar Abu Nawas diterkam harimau? Tanya Baginda Raja kepada salah satu menterinya. Menurut kabar yang beredar memang benar Paduka Yang Mulia, jawab menterinya. Tapi sejak kapan Abu Nawas pelihara harimau? Tanya Baginda Raja kembali. Untuk itu hamba kurang tahu Paduka. Tapi yang hamba dengar, ia memeliharanya sejak harimau itu masih bayi, jelas menterinya. Karena penasaran, Baginda Raja pun datang ke rumah Abu Nawas untuk menengoknya. Setibanya di sana, Abu Nawas tampak sedang duduk di depan rumahnya. Bagaimana keadaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, saya sehat walafiat, jawab Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja heran. Orang-orang bilang kamu diterkam harimau. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan sejak kapan kamu memelihara harimau? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka, untuk menjawab pertanyaan Paduka ini butuh waktu yang lama untuk menceritakannya, ujar Abu Nawas. Aku siap mendengarkannya Abu Nawas. Silakan, ceritakan saja padaku, balas Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memulai ceritanya. Jadi begini ceritanya Paduka. Waktu itu saya melewati jalanan sepi. Nah, di tengah jalan saya menemukan anak harimau yang tengah sakit dan butuh pertolongan. Saya pun membawanya pulang dan merawatnya. Para warga awalnya sudah memperingatkan saya bahwa harimau adalah hewan yang buas dan bisa berbahaya jika dipelihara. Namun seiring berjalannya waktu, setelah harimau itu tumbuh dewasa, ia menjadi hewan yang penurut. Para warga pun tidak ada yang takut bila berpapasan dengannya.
Bahkan tidak sedikit anak-anak yang bermain dengan harimau milikku itu, Paduka. Di sela-sela ceritanya, Baginda Raja bertanya, "Kalau memang penurut, kenapa dia sampai menerkammu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu melanjutkan ceritanya. Jadi kejadian ini berawal ketika aku keluar kota selama 3 hari dan lupa memberinya makan. Dan setelah aku kembali, harimaunya masih berada di dalam kandangnya. Aku pun senang karena dia dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika aku menghampirinya, tiba-tiba dia menerkamku dan ingin memakanku, Paduka. Ternyata kelaparan selama 3 hari itu telah mengeluarkan sifat alaminya sebagai hewan buas. Ia akan menerkam siapa saja ketika ia merasa lapar. Untunglah aku masih bisa selamat, Paduka. Lalu kemana harimau tersebut? Apakah sudah dibunuh atau lari ke hutan? Tanya Baginda Raja. Saya melepaskannya, Paduka, dan tak mau lagi memeliharanya. Tapi harimau yang saya ceritakan bukanlah harimau sesungguhnya, Paduka. Harimau ini bisa diibaratkan tabiat buruk kita, seperti cepat emosi atau gampang marah. Jika kita terus memeliharanya, suatu saat tabiat buruk tersebut akan memakan kita. Sifat mudah marah dan gampang emosi akan dengan mudah membuat kita celaka. Ya, maka dari itu akan lebih baik jika kita melepaskan tabiat buruk tersebut dan jangan pernah sekalipun untuk memeliharanya. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Ia selama ini telah menjadi orang yang mudah emosi dan gampang marah. Oleh sebab itulah, satu persatu orang-orang di sekitarnya mulai menghindar dan meninggalkan dirinya. Sejak saat itu, Baginda Raja bertekad akan membuang semua tabiat buruk yang selama ini dipeliharanya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang yang terkenal cerdik, juga dikenal karena sifat dermawannya. Setiap ada kawan yang datang ke rumah, Abu Nawas selalu mengajak mereka makan bersama. Namun sayangnya, kedermawaan Abu Nawas ini dimanfaatkan oleh kawan-kawannya yang rakus. Ketika merasa lapar, mereka mendatangi rumah Abu Nawas dengan berpura-pura ingin bersilaturahim. Tentu saja, Abu Nawas menyambut mereka dengan hangat dan menyajikan makanan. Semakin hari, semakin banyak kawan yang datang. Lama-kelamaan Abu Nawas pun mulai menyadari bahwa dirinya hanya dimanfaatkan. Akhirnya ia mendapatkan ide cerdik untuk mengerjai mereka. Hingga pada suatu hari, saat kawan-kawannya datang, Abu Nawas segera pergi ke belakang rumah, sementara mereka menunggu di ruang tamu. Ia memasukkan beberapa batu ke dalam panci dan memasaknya di atas tungku. "Dia pasti sedang masak makanan yang lezat," bisik salah satu dari mereka. "Kalau setiap hari begini, kita bisa makan gratis selamanya," timpal yang lain sambil tertawa. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan membawa nampan dan meletakkannya di atas meja. Salah satu dari mereka dengan antusias membuka tutup nampan tersebut. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat isinya hanya air kuah yang bercampur batu. Dengan wajah bingung mereka pun bertanya, "Isinya kok batu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum tenang. "Kehadiran dan persahabatan kalian itu yang paling utama, bukan makanan. Makan gak makan, yang penting ngumpul, bener kan?" balasnya santai. Dan sejak saat itu kawan-kawan Abu Nawas pun sadar untuk tidak lagi memanfaatkan kebaikannya. Kisah selanjutnya.
Di suatu pagi di pinggir pasar, Abu Jahil duduk santai di sebuah warung sambil mengepulkan asap rokok. Ia tampak menikmati pagi itu, meskipun orang-orang di sekitarnya tampak menutup hidung. Aduh, Abu Jahil, kamu membuat udara pagi yang segar jadi seperti dapur pembakaran, keluh seorang tetangga. Ya kalau tidak suka, jangan deket-deket lah, balas Abu Jahil sambil meniupkan asap ke arah yang berlawanan. Di tengah situasi itu, datanglah Abu Nawas membawa keranjang buah. Melihat Abu Jahil yang asyik merokok, ia pun menghampirinya dengan senyum penuh arti. Wahai Abu Jahil, kamu pagi-pagi udah seperti cerobong asap kapal laut aja, goda Abu Nawas. Abu Jahil pun bertanya, Abu Nawas, kamu ini memang suka ikut campur. Aku hanya ingin menikmati hidup, dan lagi pula apa salahnya merokok? Tidak ada larangan yang jelas dalam agama. Abu Nawas pun mengangkat alis. Bener gak ada larangan? Oh iya bener, yang ada kan cuma bilang makruh, ada bilang yang mubah. Jadi aku tidak melanggar aturan kan? Abu Nawas pun tersenyum. Kalau begitu ayo ikut aku, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Dengan rasa penasaran, Abu Jahil pun mengikuti Abu Nawas ke kebun belakang rumahnya. Di sana ada sebuah tungku besar yang penuh dengan kayu bakar. Asap mengepul tebal dari tungku itu. Coba Abu Jahil, kamu masuk ke dekat tungku itu dan hirup udaranya, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah tungku. Masuk ke tungku? Kamu gila Abu Nawas, aku bisa sesak nafas kalau hirup asap sebanyak itu, protes Abu Jahil. Abu Nawas pun hanya tersenyum. Loh, tadi kamu bilang asap nggak masalah. Apa bedanya dengan asap rokok yang kamu hirup setiap hari? Itu beda Abu Nawas, asap tungku itu kan tebal dan langsung menyiksa dada, kata Abu Jahil mulai gelisah. Abu Nawas pun menggeleng pelan. Justru itu masalahnya Abu Jahil. Asap rokok mungkin terlihat kecil dan tidak langsung terasa, tapi perlahan-lahan ia merusak paru-parumu, sama seperti tungku ini merusak udara di sekitarnya. Allah memerintahkan kita untuk menjaga tubuh, bukan menghancurkannya Abu Jahil. Abu Jahil pun terdiam. Tapi aku sudah kebiasaan Abu Nawas, dan lagi pula berhenti itu juga susah kan? Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Tidak ada yang mudah dalam ketaatan Abu Jahil. Tapi setiap langkah yang kamu ambil untuk menjaga amanah tubuh ini pasti akan mendapat pahala dari Allah. Ingat, tubuhmu ini bukan milikmu sepenuhnya. Allah yang menitipkannya padamu. Abu Jahil pun tertegun mendengar nasihat itu. Ia sadar bahwa menjaga tubuh adalah bagian dari ibadah yang sering ia abaikan. Dan sejak saat itu Abu Jahil pun berusaha mengurangi kebiasaan merokoknya. Meski tidak langsung berhenti, ia tahu bahwa setiap usaha kecilnya adalah bentuk ketaatan yang akan Allah lihat dan balas dengan kebaikan. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Jahil duduk di teras rumahnya dengan wajah kusut seperti kain yang belum disetrika. Para tetangga yang lewat saling berbisik, penasaran dengan apa yang membuat Abu Jahil terlihat begitu gelisah. Dan tak lama kemudian Abu Nawas lewat dengan senyum yang cerah. Melihat sahabatnya yang murung, ia menghampirinya. Wahai Abu Jahil, kenapa wajahmu lebih kusut dari kantong pedagang di pasar? Abu Jahil pun menghela nafas panjang. Aku tuh bingung Abu Nawas. Mengapa ya poligami kok dibatasi hanya 4 istri? Kalau bisa lebih banyak, bukankah hidup jadi lebih bahagia? Abu Nawas pun tertawa kecil. Bahagia atau malah tambah repot? Godanya. Ya tentu saja bahagialah. Bayangkan aja, setiap hari ada yang masak makanan favoritku, nyapu rumah, memijat punggung, dan menyanyikan lagu pengantar tidur.
jawab Abu Jahil penuh semangat. Abu Nawas pun hanya tersenyum penuh arti. Baiklah Abu Jahil, kalau kamu memang yakin itu ide yang bagus, aku tantang kamu untuk menikahi 4 istri dulu. Kalau kamu berhasil tanpa masalah, aku akan mendukung gagasan poligami lebih dari 4. Abu Jahil yang memang suka tantangan langsung menerima tantangan itu. Dalam waktu beberapa bulan, ia pun berhasil menikahi 4 perempuan yang semuanya cantik dan berbakat. Awalnya hidup Abu Jahil terasa seperti surga. Setiap hari ada yang menyuguhkan teh hangat, memijat pundaknya, dan menyanyikan pujian manis. Namun seiring waktu, badai rumah tangga mulai datang. Hingga pada suatu malam, Abu Jahil pun mendatangi rumah Abu Nawas dengan wajah yang kusut. Aku tidak tahan lagi Abu Nawas, hidupku berantakan. Abu Nawas pun menahan tawa. Ceritakan kawan, apa yang terjadi? Istri pertamaku marah karena aku lupa ulang tahunnya, keluh Abu Jahil. Ya itu wajarlah, sahut Abu Nawas. Yang kedua ngambek karena aku belikan perhiasan untuk yang ketiga, lanjut Abu Jahil dengan wajah yang lesu. Sudah mulai repot ya, goda Abu Nawas. Itu belum seberapa. Yang keempat malah protes kenapa aku makan masakan istri pertama lebih dulu, kata Abu Jahil hampir menangis. Abu Nawas pun tersenyum bijak. Itu baru 4 Abu Jahil. Bayangkan kalau ada 5, 6, 7 atau bahkan 8. Bukankah hidupmu akan lebih kacau daripada pasar malam? Abu Jahil pun terdiam lama. Kamu benar Abu Nawas, aku menyerah. 4 saja sudah bikin kepala pening. Kalau lebih dari itu, aduh, mungkin aku tak akan hidup damai. Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Nah itulah kenapa Allah dalam kebijaksanaannya menetapkan batasan 4 istri kawan. Bukan karena kurang seru, tapi karena Allah tahu kemampuan manusia itu terbatas. Kita hanya punya 1 hati, 1 kepala, dan 1 hidup yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Mendengar itu, Abu Jahil pun terdiam dan mengangguk pelan. Aku sungguh bodoh Abu Nawas. Seharusnya aku sadar bahwa aturan Allah itu selalu penuh hikmah. Dan sejak saat itu Abu Jahil pun lebih banyak bersyukur dan menjalani rumah tangganya dengan lebih bijaksana. Kini ia memahami bahwa aturan Allah bukanlah pembatas kebahagiaan, melainkan jalan menuju hidup yang lebih damai dan bermakna. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Jahil duduk termenung di tepi sungai. Wajahnya tampak bingung seperti orang yang sedang memikirkan teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Ia menghela nafas berat sambil melempar batu kecil ke dalam air. Melihat sahabatnya begitu serius, Abu Nawas yang kebetulan lewat pun mendekat. Wahai Abu Jahil, kenapa wajahmu kusut seperti kain belum disetrika? Abu Jahil pun menghela nafas panjang. Abu Nawas, aku tuh sedang memikirkan sesuatu. Kenapa ya dalam hidup ini harus ada halal dan haram? Kenapa Allah tidak membiarkan semuanya bebas saja? Bukankah hidup akan lebih mudah tanpa aturan? Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. Wah, pertanyaanmu bagus juga Abu Jahil. Tapi aku tak akan menjawabnya dengan ceramah yang panjang. Ayo, kita jalan-jalan sebentar. Mereka berdua pun berjalan ke sebuah ladang yang luas. Di sana terlihat pagar tinggi yang mengelilingi ladang berisi tanaman subur. Dan di luar pagar banyak gulma dan rumput liar tumbuh tak terkendali. Abu Nawas pun menunjuk ladang itu. Lihat itu Abu Jahil, tanaman yang di dalam pagar tumbuh rapi dan subur. Tapi coba kamu lihat, di luar pagar tumbuh semrawut dan saling berebut makanan dari tanah. Abu Jahil pun mengangguk. Oh iya, tentu saja. Pagar itu kan melindungi tanaman agar tidak dimakan hewan dan tidak berebut dengan gulma Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum.
Nah, begitulah halal dan haram Abu Jahil. Aturan Allah itu seperti pagar yang melindungi kita. Apa yang halal adalah tanaman subur yang diberkahi, dan apa yang haram adalah gulma yang merusak. Jika tidak ada pagar, semuanya akan bercampur dan hidup kita akan kacau balau Abu Jahil. Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. Tapi Abu Nawas, masalahnya semua hal-hal yang haram itu terlihat begitu menyenangkan. Abu Nawas pun tertawa kecil. Tentu saja. Ya sama seperti gulma yang tumbuh cepat dan terlihat segar, tapi sebenarnya merugikan tanaman lain. Allah tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk, bahkan jika kita tidak menyadarinya. Hal-hal yang haram mungkin terlihat menggiurkan, tapi di baliknya ada bahaya besar yang mengancam jiwa dan kehidupan kita, Abu Jahil. Abu Jahil pun merenung sejenak. Oh, jadi halal dan haram itu bukan sekedar aturan ya, tapi bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi kita. Nah, benar sekali, jawab Abu Nawas. Allah tidak ingin kita tersesat atau merusak diri sendiri. Halal adalah jalan yang aman, sementara haram adalah bahaya yang tersembunyi. Kita hanya perlu percaya bahwa Allah itu selalu tahu yang terbaik. Abu Jahil pun tersenyum. Ya, aku mengerti sekarang Abu Nawas. Jika Allah sudah menentukan sesuatu itu haram, pasti karena ada mudorot di baliknya kan? Dan jika sesuatu itu halal, pasti karena ada kebaikan di dalamnya. Tapi bagaimana kalau aku tergoda untuk melakukan hal yang haram, Abu Nawas? Abu Nawas pun menatap sahabatnya dengan lembut. Godaan itu wajar Abu Jahil. Kita manusia bukan malaikat. Tapi disinilah ujian kita. Allah memberi kita akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, setiap kali kamu menahan diri dari yang haram, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Bukankah ladang yang dijaga akan menghasilkan panen yang melimpah? Abu Jahil pun mengangguk mantap. Oh begitu ya Abu Nawas. Aku mengerti sekarang. Halal dan haram bukan untuk membatasi kebebasan kita, tapi untuk memastikan kita menjalani hidup dengan cara yang terbaik. Masya Allah, Allah memang maha penyayang. Abu Nawas pun menepuk pundak sahabatnya itu. Ketaatan pada Allah bukan tentang kehilangan kebebasan, tapi tentang mendapatkan ketenangan. Dan percayalah, mengikuti aturannya akan selalu membawa keberkahan Abu Jahil. Dan sejak hari itu Abu Jahil pun tak lagi mempertanyakan mengapa ada halal dan haram. Ia sadar bahwa aturan Allah adalah bentuk kasih sayang yang selalu mengarahkannya kepada jalan yang terbaik. Dan meskipun godaan itu selalu datang, ia berusaha untuk memilih jalan yang diberkahi olehnya. Karena ia percaya, di balik setiap aturan ada cinta Allah yang tak pernah padam. Kisah selanjutnya. Abu Jahil. Memang kita sendiri juga nggak habis pikir dengan orang yang satu ini. Selalu saja kena sial, selalu saja menjadi korban. Ya walaupun lucunya memang super maksimal juga. Nah, kisah Abu Jahil kali ini dimulai ketika Abu Jahil hendak menjenguk kawannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, Abu Jahil langsung menemui kawannya dan mengajaknya ngobrol. "Kamu terlihat waras. Kenapa masih di sini?" tanya Abu Jahil. "Aku sendiri juga heran Abu Jahil. Padahal aku tidak gila. Tapi para perawat itu tetap saja menganggapku gila," balas kawannya. Setelah ngobrol panjang lebar, Abu Jahil yakin kalau kawannya itu sudah waras. Terbukti saat diajak bicara, perkataannya tidak ngelantur.
Kemudian Abu Jahil memutuskan untuk menemui kepala perawat dan memasuki ruang kerjanya. "Tuan, kawan saya itu kan sudah waras. Kenapa masih dirawat di sini? Aku sudah banyak mengajaknya ngobrol, dan perkataannya itu juga tidak ada yang aneh. Dia bicara layaknya orang normal," kata Abu Jahil memberitahu. "Waduh, Anda salah menilai kawanmu itu," ujar kepala perawat. "Loh, memangnya gimana caranya membedakan antara pasien yang masih gila dan yang sudah waras?" tanya Abu Jahil. "Oh, itu mudah. Caranya, mula-mula aku mengisi gentong besar dengan air hingga penuh. Lalu aku suruh pasien untuk menguras gentong tersebut hingga kosong. Alat bantunya aku hanya memberikan 2 pilihan, yaitu gayung dan sendok. Terserah mereka mau pakai yang mana," kata kepala perawat. "Oh gitu ya. Kalau aku sih sudah pasti pilih gayung supaya cepat selesai ngurasnya," balas Abu Jahil dengan penuh percaya diri. "Kalau orang waras pasti tidak akan memilih gayung," ujar kepala perawat. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa tersinggung. "Loh, kenapa? Justru dengan gayung pekerjaannya akan mudah selesai kan?" tanya Abu Jahil. Ternyata Anda juga orang gila ya. Kalau orang waras pasti akan mencabut penyumbat gentongnya," jelas kepala perawat. Akhirnya Abu Jahil pun malah ditangkap dan dirawat bersama kawannya itu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, istana mengumumkan sayembara untuk mencari seorang menteri kerajaan. Siapapun boleh mendaftar, tetapi untuk menjadi menteri tidaklah mudah. Peserta harus memenuhi persyaratan dan lulus tes yang diadakan oleh pihak kerajaan. Para penduduk pun berbondong-bondong mendaftarkan dirinya. Namun karena banyak yang tidak memenuhi syarat atau gagal tes, mereka pun akhirnya pulang dengan kecewa. Dan kabar tentang lowongan menjadi menteri sampai ke telinga Abu Jahil. Ia sebenarnya tertarik untuk mendaftar, tetapi ia menyadari akan keterbatasan dirinya. "Wah, aku tak mungkin lolos seleksi," pikirnya. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya sosok Abu Nawas. "Bukankah Abu Nawas dekat dengan Baginda Raja ya? Aku akan meminta bantuannya supaya bisa jadi menteri tanpa harus ikut tes." Dengan membawa buah-buahan dan makanan kesukaan Abu Nawas, Abu Jahil bertandang ke rumah sahabatnya itu. Ia pun langsung menyampaikan maksud kedatangannya. "Apa? Jadi menteri? Aku tidak salah dengar, Abu Jahil?" tanya Abu Nawas kaget. "Tolonglah Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Tentu sangat mudah bagimu untuk mengusulkanku menjadi menteri," bujuk Abu Jahil. "Tidak Abu Jahil, aku tidak mau melakukannya. Ini kesempatanku satu-satunya Abu Nawas. Aku ingin berbuat baik untuk masyarakat. Aku ingin hidupku berguna. Dan aku ingin di sisa hidupku dikenal sebagai menteri yang baik, Abu Nawas." Abu Nawas pun terdiam sejenak. Ia masih ragu apakah ucapan Abu Jahil itu bisa dipercaya. "Baiklah Abu Jahil, aku akan mencoba mengusulkanmu kepada Baginda Raja. Tapi awas ya, kalau kamu sampai berbuat sewenang-wenang, aku sendiri yang akan menghajarmu," ancam Abu Nawas. Dan Abu Jahil pun berjanji akan menjalankan amanah dengan baik. Dan benar saja, atas usulan Abu Nawas, Baginda Raja akhirnya menunjuk Abu Jahil sebagai menteri istana. Selang beberapa bulan, Abu Nawas menerima banyak pengaduan dari warga. Abu Jahil dengan seenaknya menaikkan pajak dan bahkan mengambil hasil panen warga yang tidak mampu untuk membayar. Geram dengan perbuatan Abu Jahil, Abu Nawas pun segera menuju istana untuk melapor kepada Baginda Raja. Namun, prajurit penjaga gerbang istana yang telah disuap oleh Abu Jahil tidak memperbolehkannya masuk. "Kurang ajar Abu Jahil, tunggu saja pembalasanku," geram Abu Nawas.
Ia pun mencari cara agar dipanggil oleh Baginda Raja. Tak lama kemudian Abu Nawas pun mendengar kabar bahwa Baginda Raja terganggu oleh suara burung hantu yang bersarang di dekat istana. Dari situlah muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas. Abu Nawas pun menyuruh warga menyebarkan berita bahwa dirinya bisa memahami bahasa burung. Kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja yang kemudian memanggil Abu Nawas. Mendengar kabar tersebut, Abu Jahil pun cemas. Kalau sampai Abu Nawas bertemu Baginda Raja, tamat riwayatku, pikirnya. Dan sesampainya di istana, Abu Nawas pun disambut hangat oleh Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kamu bisa memahami bahasa burung. Benar itu?" tanya Baginda Raja. "Ya begitulah Paduka. Memangnya ada apa Paduka?" "Begini Abu Nawas, akhir-akhir ini aku terganggu oleh teriakan burung hantu. Sebenarnya apa sih yang dikatakannya?" Dan tak lama kemudian terdengar suara burung hantu. Dengan ekspresi serius, Abu Nawas berpura-pura mencermati suara burung itu. "Waduh, ini sangat berbahaya Paduka," ujar Abu Nawas. "Memang apa yang dikatakannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka, burung itu mengatakan bahwa sarangnya telah hancur. Dan dia memperingatkan Paduka, jika Paduka terus menyengsarakan rakyat, istana Paduka juga akan hancur sama seperti sarangnya." "Menyengsarakan rakyat? Tapi kan aku justru meringankan pajak dan memberikan bantuan modal untuk rakyatku. Dan urusan ini sudah aku percayakan kepada Abu Jahil." "Itu kan yang Paduka tahu dari laporan Menteri Paduka. Paduka sendiri tidak langsung bertemu dengan rakyat kan?" tutur Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun memutuskan untuk memeriksa langsung kebenarannya. Namun Abu Nawas segera berkata, "Oh Paduka, tidak usah repot-repot. Kedatanganku ke sini juga bersama para warga Paduka, dan mereka sudah menunggu Paduka di depan gerbang istana." Baginda Raja pun keluar menemui warga yang mengadukan perbuatan Abu Jahil. Baginda Raja pun murka bukan main. "Kurang ajar kamu Abu Jahil, berani-beraninya kamu memeras rakyatku. Sekarang juga kamu saya pecat dan akan dihukum penjara." Dengan wajah yang tertunduk lesu, Abu Jahil pun diseret masuk penjara oleh prajurit istana. Abu Nawas pun kemudian memberitahu kepada Baginda Raja bahwa dirinya sebenarnya sudah lama ingin melaporkan perbuatan Abu Jahil, tetapi selalu dihalang-halangi oleh prajurit yang telah disuap. Dan Baginda Raja langsung memerintahkan penahanan prajurit-prajurit tersebut. Namun Baginda Raja menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Ini semua salahmu Abu Nawas. Kamu kan yang dulu mengusulkan dia menjadi menteri. Jadi kamu juga harus menerima hukuman," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Saya akui itu memang salah saya Paduka, dan saya siap menerima hukuman," jawab Abu Nawas dengan lapang dada. Dan akhirnya Abu Nawas pun dihukum penjara selama sebulan. Sementara Abu Jahil dan prajurit bayarannya harus menjalani hukuman yang lebih berat. Semua harta kekayaan Abu Jahil yang diperoleh dari kejahatan juga disita oleh Baginda Raja.